Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'du. Ingatlah selalu bahwa sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, dan sebenar-benar petunjuk adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama, dan semua yang diada-adakan di dalam agama itulah yang disebut dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan menyesatkan, dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam ini diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersuah di dalam rangka iman dan takwa. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, ta'alau bina nu'minu sa'atan. Marilah kemari bersama kami, kita memperbaharui iman sesaat. Di mana tujuan daripada majelis ilmu syar'i adalah memperbaharui iman kita. Kenapa iman itu perlu diperbaharui? Dikarenakan sebagaimana pakaian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu juga mengalami keusangan, kerapuhan, kegersangan, butuh untuk diperbaharui, butuh untuk dirawat dan dijaga. Maka kita berusaha untuk menjaganya, di mana iman itu adalah pakaian. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati wa anzala alaikum, dan Allah telah menurunkan kepada kalian libasan yuwari sawatikum warisha, pakaian yang bisa menutupi tubuh kalian terhindar dari
rasa malu menutupi aurat, dan juga warisha, perhiasan untuk memperindahnya. Walibasut taqwa, dan pakaian ketakwaan, zalika khair, itu adalah pakaian yang lebih baik, ya, yang lebih kekal, yang akan mengangkat derajat seseorang, di mana akhlak manusia apabila tidak memiliki iman lebih buruk dan lebih hina daripada binatang. Sehingga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama itu dikaruniakan liyukhrijakum minadz-zulumati ilan nur, untuk menyelamatkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Sebagaimana datangnya Islam dengan diutusnya manusia sempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanah Arab, manusia-manusia yang sudah ketinggalan zaman, manusia-manusia yang sudah rusak akhlaknya, kemudian diutuslah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mensyukuri iman ini, kemudian kita jaga, kita rawat, dan semoga nanti dapat kita bawa di saat kematian menjemput kita, yakni mati dalam keadaan Islam, ya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini insyaallah kita akan membacakan tafsir dari ayat-ayat surah Al-Kahfi, dimulai dari ayat 37 yang mungkin sampai pada 44 kalau waktunya ada, ya. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا
فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا قال له صاحبه berkatalah kepadanya temannya itu wa huwa yuhawiruhu sedangkan dia mengajaknya berbincang-bincang akafarta billadzi khalaqaka min turab apakah kamu kafir yakni tidak percaya dengan dia yang telah menciptakanmu dari tanah summa min nutfatin kemudian dari setetes air mani summa sawwaka rajulan kemudian dia menyempurnakanmu sebagai seorang laki-laki sejati lakinnahu Allahu pada asalnya itu adalah lakin ana itu makanya nanya itu pendek dibaca pendek jadi asalnya lakin ana u'minu huwallah itu asalnya akan tetapi aku beriman huwallahu bahwa dia Allah Rabbi adalah Rabbku wala usyriku bi Rabbi dan tidaklah aku menyekutukan Rabbku ahadan dengan seorang pun walaula idh dakhalta jannataka aduhai kenapa tidak ketika engkau masuk ke kebunmu kulta kamu mengatakan masya Allahu apa yang dikehendaki oleh Allah la quwwata tidak ada kekuatan illa billahi kecuali dengan Allah intarani jika engkau melihatku ana yakni aku ini namanya taukid ya kata penguat aqalla minka lebih sedikit dari kamu malan hartanya wa waladan dan juga anak-anaknya fa asa rabbi maka semoga Rabbku ayyutiyani khairan memberikan aku yang lebih baik min jannatika dari kebunmu wa yursila 'alaiha dan semoga saja dia mengirimkan ke kebun itu husbanan minas sama bencana dari langit fatusbiha sehingga jadilah kebun-kebun itu sa'idan
hanya sebongkah tanah, zalaqan yang licin. Au yusbiha ma'uha, atau menjadikan airnya kelak ghauran kering. Falan tastati'a lahu talaban, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu untuk mencarinya, mendatangkannya lagi. Wa uhita bisamarihi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghanguskan buah-buahnya itu, yang mengirimkan bencana. Wahid itu pada asalnya itu adalah mengelilingi, yakni menghabiskan, melumatkan. Fa asbaha, maka jadilah dia, yakni pemiliknya, yuqallibu kaffaihi, membolak-balikkan tangannya saja, ala ma anfaqa fiha, atas apa yang telah dia belanjakan di dalam kebun-kebun itu. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, sedangkan kebun-kebun tersebut kosong, ya. Ala urushiha, yani tidak dapat memanennya lagi, habis, ludes. Wa yaqulu, dan dia pun berkata, ya laitani, aduhai, seandainya aku sebelumnya lam usyrik bi rabbi, tidaklah menyekutukan Rabbku ahadan, dengan seorang pun. Walam takul lahu fi'atun, dan tidak ada lagi baginya suatu golongan pun, yansurunahu, yang dapat menolongnya, min dunillahi, selain daripada Allah. Wa ma kana muntasira, dan bukanlah dia sebagai seseorang yang tertolong. Hunalikal walayatu lillahil haq, itulah, ya, perwalian Allah, ya. Al-haq, yang maha benar. Wa khairun, dialah sebaik-baik sawaban, tempat harapan untuk kembali. Wa khairun uqba, dan sebaik-baik kesudahan. Sebagaimana sebelumnya berlalu bagi kita perbincangan seorang yang kaya raya, tuan tanah yang luar biasa, memiliki banyak karyawan, sukses di dunia. Tetapi sayang, kemudian kekayaan yang dia miliki itu dijadikan alat untuk meremehkan orang, merendahkan orang. Bahkan tidak hanya di hati, tetapi diaplikasikan di dalam perbuatannya. Dia mengajak bicara orang-orang yang miskin untuk meremehkan dan merendahkannya. Ya, pada asalnya adalah untuk membuat orang miskin itu sedih, kan gitu. Yang menghina orang kan tujuannya adalah supaya semakin merasa hina orang itu. Ini adalah perbuatan yang salah, kezaliman. Kalau demikian, seharusnya melihat orang susah, melihat orang menderita itu diringankan, dihibur, dibantu. Tapi malah dijadikan semakin hina, semakin melarat, disakiti hatinya.
disakiti hatinya. Kamu itu apa? Gitu. Seolah-olah seperti itu. Ini kita ambil dari mana? Dia mengatakan ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak hartanya dari kamu. Kamu itu apa? Punya apa? Gitu loh. Wa azzu nafar, pendukungnya banyak. Kamu siapa yang mendukung? Siapa yang membela? Seandainya aku bunuh, nggak akan ada yang menuntut, kan begitu. Seolah-olah seperti itu. Kemudian dia lagi menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa dia ini wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Saya tidak percaya kalau akan ada hari kiamat. Dan dengan mengejek, mengolok, ya kalau seandainya ada, kalau seandainya terjadi, aku nggak mungkin masuk neraka. Pasti masuk surga. Di dunia aja mulia. Itu. Di dunia aja dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana sudah kami sampaikan dulu. Bagaimana orang kafir itu ketika diajak berinfak, mereka berkata, wa yaqulul ladzina wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Kalau disampaikan kepada mereka, ayo bantu orang-orang miskin, bantu orang-orang yang lemah, janda-janda tua. Mereka berkata, anu tu'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apakah kami harus membantu orang-orang yang memang Allah takdirkan dia miskin? Allah aja nggak mau ngasih makan mereka. Gitu. Jadi semakin congkak mereka di dalam meremehkan itu. Maka lihat bagaimana Allah memberikan contoh gambaran seorang walaupun miskin tapi punya kehormatan gitu loh. Ya. Walaupun miskin tapi tetap optimis, itu yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan pernah menyampaikan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat, tegas, optimis, semangat, tidak merasa lemah dengan keadaannya yang miskin, lebih Allah cintai, lebih baik. Kalau kemudian diremehkan, direndahkan, orang semakin mengecil, ya semakin senang orang yang meremehkan itu. Jangan, bangun, bangkit. Itu seolah-olah Allah memberikan semangat. Ini loh, orang mukmin itu harus begini. Bagaimana dia berkata kepada orang kaya yang meremehkan dia, wa huwa yuhawiruhu. Kata para ulama, wa huwa yuhawiruhu bil kalimati wal ajwibati. Dia kemudian tegas mengajak orang yang sombong tadi berbicara dengan jawaban-jawaban yang telak. Ya. Jadi jangan mati kutu menghadapi orang seperti itu. Jangan kemudian merendah, menghinakan diri, merasa tidak mampu, merasa lemah. Tegas. Bagaimana dia? Bahkan kalau bisa dakwahi, ingatkan. Bagaimana? Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah kamu kafir, tidak percaya dengan dia yang telah menciptakanmu dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari setetes air mani, kemudian menyempurnakanmu sebagai seorang laki-laki sejati. Hei, seolah-olah begini. Iya, kamu kaya sekarang, tapi dulu kamu siapa? Apakah kamu lahir ke dunia ini kemudian membawa tanah yang sedemikian luas, rumah yang sedemikian megah, kendaraan yang sedemikian mewah? Tidak. Bahkan asalnya kamu sendiri itu adalah dari tanah yang kamu injak sekarang ini.
Allah saja yang telah menciptakan kamu, menjadikan kamu berarti, menjadikan kamu beraktivitas, hidup, dipandang dan memandang, menikmati dunia ini. Kan begitu. Pada asalnya kita kan sama tanah, ya kan? Awalnya kita seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Bukankah sudah datang kepada manusia itu suatu masa di mana di masa itu dia tidak disebut suatu apapun. Ya, nggak disebut suatu apapun, nama manusia pun nggak ada. Siapa kita sebelumnya di zamannya Pak Karno misalnya? Siapa kita? Nggak ada, nggak disebut apa-apa. Kemudian inna khalaqnakum min nutfatin amsyad, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Kami menciptakan manusia dari apa? Air mani yang memuncak. Pada hakikatnya, kejadian kita itu adalah sesuatu yang tidak disengaja, bahkan sesuatu yang hina. Kalau seseorang itu makan kemudian di piringnya ada mani, kira-kira jadi dimakan nggak? Hina kita itu. Diingatkan. Kita mau minum, seandainya ternyata di gelas kita itu ya ada butiran-butiran tanah di dalamnya, mau diminum nggak? Nggak akan diminum. Allah Subhanahu wa taala saja menciptakan Anda kemudian menjadi orang yang dewasa, sempurna, berakal, berjaya. Allah yang mengangkat Anda. Anda hanya beruntung saja oleh Allah dilebihkan dari yang lain. Itu. Pada hakikatnya apa itu? Lakinnahu wallahu rabbi. Tetapi sesungguhnya ya, ana u'minu huwa Allah, bahwa dia adalah Allah, Rabbi, Tuhanku. Itu. Kalau aku percaya bahwa Allah itu adalah Rabbku di sini, ya, ini adalah sebuah pendidikan. Kalau aku dikasih miskin, itu, aku ini dikasih miskin, maka sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku, Rabbku, yang mendidik aku, yang memberikan ujian kepadaku, gitu. Karena dunia itu hakikatnya hanya sementara saja. Orang kaya miskin hanya casingnya. Ya, makanan enak, mewah dengan makanan yang sederhana tapi mengenyangkan, sama saja tujuannya dimakan untuk kenyang. Tujuannya dimakan untuk dapat tenaga. Ya kan? Dan hakikatnya ketika sudah masuk ke dalam perut, tempatnya sama si piteng. Makanan yang 100.000 dengan tempe yang 5.000. Kembalinya kemana? Kalau kemudian orang kaya mati gantung dengan orang miskin mati gantung, di saat gantung ya isi perutnya keluar, sama-sama mana yang lebih dipilih untuk dimandikan? Mana yang tidak menjijikkan? Sama keduanya, casing aja. Ya. Bahkan orang miskin itu dengan anak-anaknya yang sudah diajari sederhana, anaknya lebih rela membersihkan orang tuanya dalam keadaan kotor yang mati itu daripada orang kaya yang anak-anaknya diajari hidup mewah, bersih, untuk memandikan orang tuanya yang kotor di saat mati. Ya? Ini kenapa? Ya karena
Ketika seseorang itu sudah mati, tidak dapat memuliakan dia. Bahkan orang kaya mati dengan orang miskin mati itu lebih ditangisi orang miskin. Betul. Orang kaya kadang diharapkan kematiannya demi warisannya ya, sama anak-anaknya. Oh, enggak mati-mati mbah, warisannya pendang mudunnya ngaku kan gitu. Perusahaannya biar saya yang mengganti. Maka aku yakin kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu mendidikku. Itu. Sesungguhnya Allah itu mendidikku. Wala usyriku bi rabbi ahadan. Dan aku tidak pernah menyekutukan Rabbku dengan seorang pun. Bukan berarti dengan aku miskin, aku harus menjadi pengemis. Aku harus merasa hina. Tidak. Kemuliaan terbesar bagi seseorang adalah di saat tetap kokoh dan tegar memegang tauhid. Ya, tidak akan menjual imannya walaupun dihinakan. Ya. Itu adalah kemuliaan terbesar. Makanya kemudian dia menjadi tegar, kuat. Lalu dia berdakwah. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Kenapa? Kamu harus bangga dengan perusahaanmu yang besar, sukses, bisa tembus kemana-mana, ya kan? Punya karyawan yang banyak, menghidupi mereka. Kenapa kamu tidak memuji Allah? Qul masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini. Tidak kemudian senang, bahagia, lupa daratan. Ingat bahwa sesungguhnya miskin dan kaya itu hanya ujian. Itu. Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah oleh Allah di dalam ini? Yang diridhoi oleh Allah di dalam kekayaan saya ini apa? Yang dimurkai oleh Allah dalam kekayaan saya ini apa? Jangan-jangan ini untuk melalaikan saya. Kenapa? Para ulama itu ya lebih senang dikasih ujian oleh Allah penderitaan dan kesusahan daripada dikasih ujian oleh Allah kesenangan dan kebahagiaan. Iya. Kenapa? Karena kalau orang kaya biasanya lupa daratan. Orang bahagia dia akan lalai. Tapi orang miskin dia akan menandahkan tangan, berdoa kepada Allah, minta rezeki terus. Minta rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang menahan pengkabulan doanya itu kenapa? Karena Allah suka sama rengekannya dia. Dan semakin dia banyak berdoa kepada Allah, ya, semakin banyak tabungan ibadahnya, semakin dekat dia kepada Allah. Semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia berdoa kepada Allah, iya, tapi kalau kamu kaya nggak bagus, nggak baik, sudahlah miskin saja. Tapi tetap dikasih apa oleh Allah, ya. Tiap ada masalah, kesulitan, kasih jalan keluar sedikit ya. Istilahnya kalau dia waktunya ngairin sawahnya sulit cari air, tapi masih ada sumber kecil yang bisa mengairinya sehingga tidak terlalu kering, kan gitu. Jadi ada sumbernya tapi sedikit. Ya. Nah itu caranya Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menampung hamba-hambanya yang beriman. Karena Allah suka dengan rengekannya dia. Lebih-lebih kalau dia kemudian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya tetap bersandar kepada Allah. Tetap yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Masya Allah, la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Kenapa kamu tidak berkata saja bahwa saya kaya ini adalah pemberian dari Allah? Kan gitu. Tidak belajar dari kanan kiri, banyak orang usaha, ini gagal, itu gagal, banting tulang bahkan siang dan malam.
Dia kerja tapi nggak kaya-kaya. Kenapa saya kan cuman modal usaha yang sedikit bisa sukses? Gerak sedikit sukses, rencana sedikit sukses. Banyak orang kayak gitu ya. Gerak sedikit sukses. Apalagi di film ya. Bangkrut 5 menit sudah kaya 15 menit lagi ya. Nah, hidup itu memang seperti itu. Cuma waktu saja. Butuh waktu saja. Ada macam-macam kejadian, peristiwa di dunia ini yang luar biasa, yang kemudian seseorang itu kadang berandai-andai. Dia dari muda usaha terus ya. Setelah 50 tahun baru dia sukses. Dia sudah berubah, ya sudah banyak lemah, penyakit berdatangan. Dia kadang bertanya dalam diri, kenapa baru sekarang saya sukses? Seandainya masih muda dulu sukses, mungkin saya bisa beristri 4. Tapi sudah 50 tahun ini baru sukses, ya kan? Yang menikmati kekayaannya, yang merasakan kenyamanan dengan kesuksesannya adalah anak-anak dan keluarganya. Bahkan ada yang mati besok, dia baru sukses sekarang. Macam-macam. Ada yang dari kecil sukses, ya, besar, beristri, berkeluarga, bangkrut. Macam-macam peristiwa. Dan memang sesungguhnya, ya hanyalah semua itu hiasan kehidupan yang akan sirna. Nah, ini dikasih tahu oleh dia, oleh orang yang miskin ini. Jadi memang kenapa orang miskin itu lebih lebih dewasa? Karena mereka lebih banyak menghadapi ujian, dan ujian yang dihadapi itu akan memberikan kedewasaan dan sikap-sikap yang bijaksana. Banyak ini terjadi di antara manusia, kemudian tidak ada kesibukan lain. Kalau orang kaya dengan usahanya yang banyak, dia hanya sibuk bagaimana mengembangkan usahanya itu. Kemudian dia tidak banyak merenungkan ayat-ayat Allah, kejadian-kejadian, pengalaman yang dihadapi. Itu dia tidak banyak belajar. Beda dengan orang miskin. Dia banyak merenung, banyak berpikir, banyak meraba dan mentadaburi kejadian-kejadian nyata di dunia ini, sehingga dia lebih dewasa pemikirannya. Tapi tidak semua ya, tidak semua. Kadang orang miskin sendiri kolot kadang ya. Kolot dia. Pemikirannya itu kolot. Lalu orang ini berkata, "Intarani ana aqalla minka malan wa walada." Jika kamu melihatku sebagai intarani, jika kamu melihat aku, ana, yakni aku ini. Ya, aku ini memang sebagaimana faktanya kamu lihat sebagai orang yang sedikit hartanya, lebih sedikit dari kamu, miskin. Anak juga demikian. Mau banyak gimana loh? Untuk makan aja susah kadang gitu. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Maka semoga Tuhanku Allah memberikan aku lebih baik daripada kebun-kebunmu itu. Lebih baik dalam hal ini bukan berarti dia hanya mengharapkan kekayaan dunia. Enggak, sekali-kali tidak. Bukan mengharapkan dia lebih sukses dari si fulan yang meremehkan dia, enggak. Tapi dalam artian mungkin hartaku sedikit, tapi semoga berkah. Semoga memberikan manfaat yang banyak. Mungkin anakku tidak banyak, tapi semoga anak-anakku yang sedikit ini menjadi anak-anak yang soleh,
menjadi investasi akhirat, bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat, gitu loh. Jadi apa maksudnya dia? Kemiskinan saya adalah kekayaan saya. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisal ghina min kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu yang dimaksudkan adalah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Nah, itu merasa qanaah. Kata Nabi, aduhai alangkah baiknya seorang hamba yang kemudian menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menahan diri dari meminta-minta. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha su'idan zalaqa. Nah, inilah judulnya, ya. Doa seorang yang terzalimi. Doa seorang yang dihina, disakiti hatinya. Hati-hati. Ini spontan saja karena sakit hati. Ya, sakit hati. Kadang seorang itu tidak mampu mengungkapkan di saat dia berhadapan dengan orang yang menyakitinya, karena dia ya cuma ngempet sedih aja, merasa lemah saja. Jangan sampai kemudian kalau dia menjawab justru akan semakin besar kezalimannya. Bisa dia marah kemudian membunuhnya karena dia kuasa, ya kan? Tapi ini gentleman. Dia mampu mengucapkan di hadapan orang yang meremehkan dia itu. Ya, semoga saja Allah, ya, mengirimkan bencana dari langit kepada kebun-kebunmu itu. Fatusbiha su'idan zalaqa, sehingga ludeslah dia, licin dia. Yakni justru apa? Membuat kamu terjungkal jatuh. Jadi tidak hanya panen ini gagal, enggak, ya, tapi yang membuat dia bunuh diri akhirnya, gitulah. Tidak hanya membuat dia binasa di dunia ini saja, tapi binasa di akhirat juga. Waliyadzubillah. Ini doa yang menakutkan. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talab, atau ya kamu menanam hari ini, tapi semoga nanti dengan berjalannya waktu kamu tidak bisa mengusahakan panen. Ya. Fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini? Karena bicara tentang harta benda yang diberikan oleh Allah, kan? Mungkin saya tidak mampu untuk mengalahkan, menyaingi Anda, tapi saya ada Allah. Saya sakit hati, saya merasa terzalimi, saya berdoa kepada Dia yang punya dunia ini. Semoga saja menghancurkan harta benda yang kamu miliki. Lantas dijawab langsung oleh Allah, wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa uhita bi samarihi. Ini ada jawaban. Tidak ada apa? Hijab, ya. Artinya enggak ada jeda dari doa si miskin tadi, si terzalimi tadi, dengan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala langsung dijawab oleh Allah. Dan memang demikian orang yang terzalimi itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi ketika Mu'adz bin Jabal, ya, diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Yaman, diperintah untuk mengajak kepada tauhid. Lalu kalau mereka taat, suruh mereka sholat, dan ambillah dari mereka orang-orang yang kaya hartanya untuk diberikan kepada yang miskin.
Ambil dari mereka yang berhak memang pantas untuk berzakat. Wattaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu dari doa orang-orang yang terzalimi. Jangan salah kamu mengambil zakat. Orang yang enggak patut zakat jangan ditarik untuk berzakat. Jangan kamu paksa. Karena kalau demikian zalim namanya itu. Namanya zalim. Ya, seperti pemerintah mewajibkan zakat bulanan, itu zalim. Zalim itu. Enggak ada zakat bulanan itu. Ya. Zalim. Tapi pemerintah itu haknya Allah nanti. Allah tuntut hak antum itu kepada Allah. Kalau ada pemerintah yang zalim. Itu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta hakmu kepada Allah, berdoa kepadanya. Betul. Minta hakmu kepada Allah. Karena yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Langsung wa uhita bi samarihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menghanguskan hasilnya. Nah, ini hasilnya, buah-buahnya itu dihabiskan oleh Allah. Fa asbaha yuqallibu kaffayhi. Maka kemudian jadilah dia hanya bisa membolak-balikkan tangannya. Diludeskan, diturunkan oleh Allah bencana dari langit. Ya. Di saat apa? Di saat dia sudah mengharapkan buahnya. Artinya kebunnya ini sudah waktunya panen. Sudah waktunya panen. Dan biasanya kalau orang itu apa ya istilahnya gila kepada dunia itu apa istilahnya? Kemaruk. Lain yang kata yang lain istilahnya dia itu tamak lah, tamak ya. Jadi tamak dia itu sudah. Biasanya kan hutang ini, hutang itu kan itu ya. Lah itu maksud wa wahita bi samari. Buah itu sudah terlihat hasilnya itu akan segini, untungnya akan segini. Dari modal dan penghasilan itu sudah lebih banyak. Makanya kemudian dia utang ini, utang itu, jaminannya ini. Nanti kalau saya panen, saya bayar. Banyak kan orang kayak gitu, ya sudah terlihat ini. Dan nanti harga melambung waktu panen, nambah, ya beli ini, rumah ini, jaminannya kan nanti panen. Ini bahaya, orang seperti ini bahaya, ya. Dia enggak lupa daratan semuanya. Atau boleh jadi dia liburan dulu, menghabiskan uang, pinjam uang yang banyak. Akhirnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencananya itu, dan ini apa? Pengkabulan doa dari Allah ternyata lebih dahsyat. Ya. Lebih daripada yang dimintakan oleh si terzalimi tadi. Tidak bisa dibayangkan. Lebih daripada itu. Yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha. Dia sampai linglung. Ini kata para ulama. Kemudian wa hiya qawiyatun ala urusya wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Saking linglungnya di saat kejadian itu menimpa dia, di hari H dia kemudian merasakan bahwa dia tidak punya hasil dalam kebunnya itu, usahanya itu. Melihat kenyataan itu dia nggak sanggup bicara, itu nggak sanggup bicara. Ini kan orang biasanya gitu, ya. Jadi saking domnya dia, shock, ya. Shock itu kan ya namanya ya. Jadi sampai nggak bisa bicara, nggak tahu apa yang dia dengar, nggak tahu apa yang dibicarakan oleh manusia, nggak tahu apa yang dia lihat. Dia hanya bisa membolak-balikkan tangannya. Gimana ini, gimana rumah saya, ya, gimana kendaraan saya, habis lah.
Wa hiya khawiyatun 'ala urushiha, seperti rumah yang hancur, kemudian atapnya bergelantungan, nggak bisa ditempati, nggak ada yang bisa diharapkan. Nah, orang kalau seandainya bangkrut itu kan biasanya ya, paling tidak masih ada yang bisa diharapkan. Mungkin tanahnya masih bisa dijual untuk, ini nggak ada gitu. Karena tadi dia awalnya di saat dia melihat panennya itu akan berhasil, dia sudah ini sudah diambil semuanya. Nah, di saat hancur apa yang dia harapkan, ludes, ya, dia nggak punya apa-apa selain dirinya sendiri sudah, selain dirinya. Dia nggak bisa bicara, dia cuma bisa membolak-balikkan tangannya. Ini diantara kata para ulama nanti yang akan terjadi di zaman akhir dari orang-orang kafir yang pada saat ini mengupayakan suatu proyek yang besar, membuat senjata untuk menghancurkan kaum muslimin, ya, di mana dananya itu besar, ya, penghasilan negara itu dihabiskan untuk itu semuanya. Nah, di saat itu sudah jadi, proyek itu sudah siap untuk menghancurkan. Pada saat itu Allah menurunkan meteor yang besar dari langit, kemudian menarik seluruh magnet listrik di dunia ini. Akhirnya itu, ya, senjata itu tidak bisa digunakan. Apa jadinya? Mereka cuma bisa membolak-balikkan tangannya. Ala urushiha. Nah, ini orang-orang yang hanya mengandalkan dunia. Pada akhirnya seperti itu. Jadi makanya banyak orang kemudian takut berhenti kerja, ya, takut berhenti usaha ini, pindah ke sana, ke situ, takut. Kenapa? Karena dia hanya bersandar kepada pekerjaannya. Nah, akhirnya nanti orangnya seperti ini, linglung. Kalau kemudian perusahaannya ditutup, bangkrut, kena PHK, dia nggak bisa apa-apa lagi. Ya, banyak orang kayak gitu kemudian bunuh diri akhirnya. Seolah-olah dunia itu sempit, berhenti dengan pekerjaan itu saja. Kenapa? Karena pada awalnya dia sudah menuhankan pekerjaannya, menuhankan usahanya, menuhankan anaknya, menuhankan istrinya. Seolah-olah kalau nggak ada dia nggak bisa hidup. Jangan hidup seperti itu. Itu namanya menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, pada awalnya dia tidak percaya kepada Allah, tapi menuhankan usahanya dia. Nah, ini akhirnya dia apa? Seperti ini akibatnya. Wa hiya qawiyatun 'ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Nah, setelah sadar dia. Nah, ini kan, ya, setelah sadar dia bahwa semuanya sudah habis, bahwa ini adalah kesalahan. Nah, ini kehendak Allah namanya. Kehendak Allah. Dia berdoa yang terzalimi tadi supaya hancur, kalau bisa dia mati dalam keadaan kafir. Tapi Allah berkehendak lain. Karena ini untuk menunjukkan luasnya rahmat Allah. Di mana pada endingnya ayat ini, ya, orang yang kaya tadi diberi kesadaran oleh Allah. Wa yaqulu ya laitani. Dia kemudian berkata, aduhai seandainya aku lam usyrik bi rabbi ahada. Dia sadar. Ini kata As-Sa'di rahimahullahu taala, beruntung dia dapat petunjuk dengan bencana yang diberikan oleh Allah. Banyak kan orang kayak gitu. Di saat kaya raya, sukses, berada di atas awan, dia lupa darah. Tapi di saat turun jatuh miskin, masjid tempat pertama yang dia datangi, ya. Biasanya nggak pernah naik masjid, ya. Di saat usahanya bangkrut, turun, gagal semuanya, kunyuk-kunyuk dia jalan ke masjid dulu, ya. Loh,
Ya, kayak gitu. Nah ini kalau nggak dikasih musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak mau ke masjid. Kalau nggak dikasih musibah oleh Allah nggak mau berdoa, tidak mau beribadah, menyembah kepada Allah, tidak sadar bahwa dia punya Tuhan, bahwa dia sehat, sukses saat ini adalah karena Allah. Nah, saat Allah mengambil semuanya dia baru sadar bahwa dia lemah. Kan gitu. Apa nunggu seperti itu mau jadi orang yang taat? Nah, ini sebetulnya orang yang walaupun ya dia buruk. Ya, keadaan orang yang buruk, dia saat jatuh saja dia mau nempel kepada Allah. Nah, ini biasanya kadang kalau dia sudah naik lagi, lupa lagi ya. Kalau sukses lagi dikit-dikit. Banyak kan orang. Dia kalau sudah dikasih sakit, komplikasi, tiap hari yang didatangi rumah sakit, taat. Walaupun setruk, maksa datang ke masjid. Tapi kalau sudah terapi, dikit-dikit bisa jalan, sudah jarang lagi kelihatan di masjid ya. Tambah sehat lagi, lupa lagi dia. Ini khawatir nanti kasih sakit lagi langsung mati. Waliyadzubillah ya, sakit lagi langsung mati. Lalu Allah menggambarkan. Nah ini taubat. Kata Asadi orangnya langsung sadar, langsung bertaubat kepada Allah. Alhamdulillah. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Tidak ada ya golongan yang menolong dia selain daripada Allah pada saat itu. Artinya waktu dia dapat musibah, karyawannya yang banyak nggak bisa bantu. Allah yang memang sudah berkehendak. Siapa yang bisa membantu, ya kan? Orang-orang yang awalnya seneng, dukung dia, bela dia, nggak ditoleh lagi sudah, karena awalnya orang bela dia, bantu dia, karena dia banyak harta, ya. Seperti lalat kalau ada makanan dikerumuni. Tapi kalau sudah makanannya habis, tinggal sama lalat. Lalat binatang yang buruk, kan gitu. Nah. Kemudian Allah mengatakan wa ma kana muntasira, dan tidak ada penolong baginya ya, sebaik Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Maka ya sebagai orang yang kaya jangan lupa daratan, sebagai orang yang miskin juga jangan kemudian merasa terhina dan lemah, harus kuat. Ya. Kaya dan miskin hanya sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bukan perjalanan antum menjadi kaya atau perjalanan antum sebagai orang miskin. Yang penting itu ending yang baik tadi, ya kan? Akhir yang baik, kesudahan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hunalikal walayatu lillahil. Ya. Itulah ya wilayahnya Allah. Ya, dunia ini wilayahnya Allah. Yang kaya sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita hanya pinjem. Apa saja dipinjemi oleh Allah. Hanya sebagai fasilitas gimana kita menggunakannya dengan benar. Sebetulnya tidak hanya kekayaan, kepandaian, ketampanan, semua dipinjemi oleh Allah. Tinggal bagaimana kita mensyukurinya. Jangan kemudian sombong dengan itu, karena wilayahnya Allah itu. Kalau Allah nanti marah, diambil yang ganteng, kecelakaan, mukanya pesok, akhirnya seperti Agus ya. Tahu Agus kan, disiram air keras, jelek sudah wajahnya. Kalau Allah berkehendak, gimana lagi? Wa huwa khairun sawaban, Allah adalah sebaik-baik sawab. Ya. Harapan pahala di sisi Allah. Kamu miskin kaya nggak penting. Yang penting kamu berharap kepada Allah. Minta tempat kembali yang baik. Itu adalah sebaik-baik. Wa khairun uqba, dan sebaik-baik kesudahan. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang terbaik adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayat-ayat tadi memberikan makna dan gambaran kepada kita. Ada pertanyaan?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang kisah yang orang miskin tadi ketika mendoakan saudaranya yang kaya tadi yang adopsi itu menjadi hukum bolehnya mendoakan kepada saudaranya? Nah, apakah boleh mendoakan seorang itu buruk? Boleh, sesuai dengan kadar kezalimannya tadi. Di sini kan doa orang ini adalah sesuai dengan kezalimannya dia. Ya. Sesuai dengan kezalimannya yang dia banggakan itu nanti akhirnya habis. Akhirnya ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bencana kepada apa yang dia sombongkan itu. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan Uqbah bin Abi Mu'ayth, ya Abu Jahal karena kezalimannya. Boleh. Ketika seseorang itu zalim didoakan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bukanlah kezaliman laisa sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa bighairi haqq. Bukanlah kezaliman itu adalah suatu balasan kezaliman yang diberikan oleh seseorang. Jadi kalau kamu misalnya dicubit, kamu nyubit juga, ya nggak masalah. Tapi jangan lebih daripada kezalimannya dia. Yang dilarang oleh syariat kalau orang itu lupa, gitu kan. Dia punya kesempatan untuk membalas, balasannya itu lebih daripada yang diperbuat kepada dia. Itu yang tidak boleh. Biasanya lupa orang itu. Kalau sudah punya kesempatan, tangannya dipotong, tidak hanya tangannya dipotong, tapi kepalanya juga akhirnya. Itu yang tidak boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan dari kejahatan adalah kejahatan yang semisal. Tapi siapa yang mampu memaafkan, pahalanya lebih besar di sisi Allah itu. Pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisa sabilu 'alal ladzin, kemudian itu. Bukanlah kezaliman itu dosa. Jadi enggak dosa orang mendoakan kezaliman kepada kejahatan, keburukan kepada orang yang berbuat zalim kepada dia. Enggak dosa. Enggak masalah. Tapi seandainya dia doakan kebaikan, itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena kalau didoakan kebaikan, dia tahu kepada Allah bahwa haknya Allah menghukum orang yang zalim. Haknya Allah, ya kan? Tapi enggak apa-apa, memang hukumnya mendoakan membalas kezaliman dengan doa itu enggak apa-apa. Ini adalah bagian daripada ketetapan hukum itu. Ya. Kalau dari contohnya yang dikatakan oleh Rasulullah itu setiap kali beliau ini kan beliau itu justru mendoakan kebaikan kepada orang yang menzalimi. Iya. Karena Rasulullah kan pernah dilempari sampai giginya tangga itu, dia sampai berdarah. Tapi Rasulullah itu tetap mendoakan kebaikan ke orang yang telah berbuat zalim kepada dia. Dan ini kan bagian dari sunnah ya. Nah, kalau misalkan kita mendoakan buruk, apakah ini tidak menyelisih daripada sunnahnya Rasulullah? Kan di dalam syariat itu ada yang baik, ada yang terbaik. Gitu. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Sebagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaika hudahum." Di dalam surah Al-Imran itu kan ya, ketika beliau Shallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan ya kepada Abu Jahal, Abu Sufyan dan yang lain-lain itu, yang mereka berbuat zalim ketika beliau di Makkah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hakmu ya menghukum membalas mereka. Tapi adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak mengampuni mereka, maka itu adalah wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau pernah mendoakan keburukan juga
dan lebih banyak memberikan contoh balasan-balasan kebaikan setelah itu karena didikan dari Allah. Kenapa? Karena beliau adalah contoh terbaik. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Ya. Seandainya ada perbuatan buruk, maka itu juga ada contohnya. Seperti Amr bin As, ya kan? Amr bin As